Selamat datang di Forester South Borneo. Di podcast ini kita akan bahas semua yang berkaitan dengan dunia kehutanan bersama saya, Fitriani. Hari ini saya senang sekali karena kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Balangan, dari Kabupaten Balangan, Bapak Zainal Abidin. Yeah. Boleh jelaskan sedikit Pak, Bapak ini jabatannya apa ya di KPH Balangan? Saya jabatannya saat ini dipercayakan sebagai Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan di Balangan. Oke, bisa jelaskan sedikit kan? Mungkin pemirsa nggak tahu KPH Balangan itu apa sih Pak? KPH Balangan sendiri merupakan perpanjangan tangan atau unit pelaksana teknis daerah dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini ada di daerah. Oke, jadi kalau Dinas Kehutanan itu punya berapa KPH tuh Pak? Kalau saat ini Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan itu ada 9 KPH, salah satunya ya KPH di Kabupaten Balangan. KPH Balangan. Jadi untuk KPH Balangan sendiri wilayah kerjanya itu cukup di Kabupaten Balangan saja atau gimana tuh Pak? Bisa jelaskan? Kalau KPH Balangan saat ini wilayah kerjanya ada di 2 kabupaten. Yang pertama di Kabupaten Balangan itu sendiri, kemudian yang kedua ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntai. Kalau kantornya ini di masyarakat mungkin di taunya itu Islamic Center di Kabupaten Balangan, itu di pas sebelah jalan masuknya. Kalau tepatnya di di Lingkar Barat, Kecamatan Paringin Selatan. Oke. KPH sendiri kerjanya di Kabupaten Balangan ya Pak? Atau ada unit lain yang lebih kecil gitu untuk mendukung kinerja di Balangan sendiri? Ada. Jadi kalau ke KPH mungkin di tempat-tempatnya juga sama. Tapi di KPH Balangan ada unit lagi untuk mendukung kerja kita, yaitu ada RPH, sebutannya RPH atau Resort Pengelolaan Hutan. Di KPH Balangan ada 2 resort saat ini, yaitu Resort Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi dan Resort Pengelolaan Hutan Halong. Itu untuk petugasnya standby di situ ya Pak? Dan kerjanya apa aja tuh di resort? Kalau petugasnya ada yang standby, ada yang mobile. Nah, kalau kerjanya seperti tadi saya sebutkan bahwa KPH adalah perpanjangan tangannya dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini resort itu perpanjangan tangan lagi dari kita. Jadi mereka ada di tingkat tapak. Di tingkat tapak maksudnya kalau kita kan di KPH Balangannya di kabupaten. Nah, nanti mereka ada di desa sendiri, di tingkat tapak atau di kawasan hutan gitu. Gambaran singkat ya Pak, kerjanya ngapain di situ? Macam-macam. Jadi terkait ada kegiatan pengamanan hutan, macam-macam ya, ada kebakaran, ada perlindungan hutan, kemudian ada fasilitasi masyarakat, artinya mendampingi masyarakat, itu perhutanan sosial, kemudian ada giat revolusi hijau. Boleh tahu nggak Pak, Bapak ini udah kerja sebagai pegawai negeri di Dinas Kehutanan berapa lama sih Pak? Apa dari awal memang ini ya Pak, masuknya formasinya di Dinas Kehutanan? Kalau awalnya sih saya di Dinas Kehutanan Kabupaten dulunya. Jadi di Dinas Kehutanan Kabupaten, kemudian tahun 2017 kita karena ada undang-undang Kabupaten Balangan? Bukan. Kabupaten Tabalong malah. Oh, Tabalong. Kemudian kan ada ini, jadi kewenangan kehutanan sekarang nggak ada lagi di kabupaten, jadi kita ditarik ke provinsi. Saya kebetulan ikut ke provinsi. Nah, kemudian ditempatkan di KPH Tabalong dulunya. KPH Tabalong awalnya. Jadi udah sering rolling ya Pak? Sudah saat ini sudah 2 kali. Kemarin sempat ditempatkan di Dinas Kehutanan Provinsi juga. Pernah di sini. Kemudian terakhir dibalikkan lagi ke KPH Tabalong, dan saat ini di KPH Balangan. Balik ke KPH Balangan. Jadi totalnya berapa masa kerjanya nih Pak? Berapa tahun? Kalau untuk yang di provinsi ini kurang lebih dari 2017 sekitar 5 tahun. 5 tahun plus di kabupaten sekitar
11 tahun. 16 tahun kurang lebih ya Pak, mengabdi sebagai pegawai negeri sipil pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kita kembali lagi nih Pak ke materi kita tentang KPH Balangan. Bapak bisa jelaskan nggak sejarah perkembangan luas kawasan di KPH Balangan itu sendiri? Kita dulunya ya ke KPH Balangan itu dibentuk kan sesudah ini tahun 2019, cuma itu berdasarkan dulunya kawasan hutannya itu berdasarkan SK 435 Menhub 2 2079 itu. Jadi berdasarkan itu kemudian ada SK SK 78 tahun 2010 itu tentang penetapan wilayah KPHP atau KPHL. Dulu kan Kesatuan Pengolahan Hutan Produksi atau Kesatuan Pengolahan Hutan Lindung. Nah, itu luasnya dulu sekitar 90.709 hektar. Kemudian di tahun 2019 ada kegiatan namanya TORA atau Tanah Objektif untuk Reformasi Agraria. Nah, itu merupakan salah satu program dari pemerintah pusat untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Nah, tahun 2019 itu keluar SK nomor berapa ya? 596 tahun 2019 itu, jadi luasan kawasan hutan di Kabupaten Balangan itu berkurang. Lanjut lagi tadi SK nomor 78 tadi ya. Itu kita wilayah kerja KPH Balangan itu dulunya cuma di Kabupaten Balangan. Nah, terus lanjut tadi TORA, kemudian setelah TORA keluar lagi SK 363 tahun 2021 tentang penetapan wilayah KPH ya. Bukan, sebelumnya itu 6629 tahun 2021 itu tentang peta perkembangan pengukuhan. Setelah TORA tadi, jadi luasan hutan di Kabupaten Balangan berkurang. Kemudian dilanjutkan lagi dengan SK 363. Jadi yang dulu yang penetapan wilayah KPH yang tahun 2010 yang 78 tadi cuma di Kabupaten Balangan, kita sekarang wilayah kerjanya menjadi 2 wilayah kerja tadi bertambah menjadi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi sekarang total wilayah kerja kita di KPH Balangan sebesar 181.000 sekian. Saya ini agak awam ya soal TORA gini. Pelepasan sebagian kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi ya Pak? Bukan. Jadi kita tidak memungkiri ya, di dalam kawasan hutan itu sejak lama sudah ada pendudukan masyarakat di sana. Ada pemukiman, ada fasilitas umum, kemudian ada fasilitas khusus. Jadi mereka kita ini kan, jadi salah satu program pemerintah itu mengeluarkan ada beberapa sekretariat ya, skema ya di sana. Ada yang skemanya adalah pelepasan kawasan hutan, kemudian ada resettlement, kemudian ada skema perhutanan sosial. Nah, itu TORA sendiri kalau di Kabupaten Balangan ya khususnya itu saat ini yang sudah dilepaskan itu sekitar 311.000 meter persegi yang sudah dilepaskan, artinya itu terutama untuk kawasan pemukiman dan pasum khusus. Jadi supaya legalitas mereka yang dulunya di dalam kawasan hutan, mereka jadi sekarang tidak berada di dalam kawasan hutan lagi. Nah, itu untuk tujuan utama TORA. Kemudian setelah mereka tidak berada di kawasan hutan lagi, nanti leading sektornya di Badan Pertanahan Nasional, mereka akan mendapatkan sertifikat. Setelah mendapatkan sertifikat, mereka baru kemudian tahap selanjutnya itu adalah kampung agraria, artinya di sana mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas, misalnya ada bantuan-bantuan dari SKPD lainnya dan dari Dinas Kehutanan. Nah, itu untuk tadi mensejahterakan masyarakat. Jadi tujuannya untuk kepentingan masyarakat setempat. Betul ya Pak? Sekali. Kemudian saya pengen tahu Pak, di KPH Balangan sendiri itu ada perhutanan sosial nggak Pak? Ada, tadi saya sebutkan kan ada skema tadi ada salah satunya ada perhutanan sosial. Jadi saat ini di KPH Balangan ada sebanyak 22 izin perhutanan sosial terbagi di 2 kabupaten. Jadi ada 17 di Kabupaten Balangan, kemudian
Bentar, 22 izin di Kabupaten Belangan, 17 di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oke, kita akan lanjut lagi dengan beberapa pertanyaan lainnya, tapi setelah break berikut ini. Pak Zainal, saya pengen nanya lagi nih lebih dalam soal perhutanan sosial. Jadi sebenarnya tujuan adanya perhutanan sosial ini apa? Kalau perhutanan sosial sendiri adalah satu program tadi ya saya sebutkan tadi. Jadi tujuannya itu melegalkan aktivitas masyarakat di sana. Jadi salah satu tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Ya, jadi ada jargon dari kehutanan yaitu hutan lestari masyarakat sejahtera. Nah, artinya dulu masyarakat yang dulunya secara aturan mereka beraktivitas di situ kalau secara aturan itu ilegal, sekarang jadi legal. Kemudian contohnya ya ada pemanfaatan jasa lingkungan atau wisata alam ya seperti itu bisa dibantu dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini di Kabupaten Balangan sendiri ada MOU sekarang, ada MOU antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Kalian ada penandatanganan kemarin, ada MOU antara Pak Gubernur dengan Pak Bupati Kabupaten Balangan, itu terkait kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di areal perhutanan sosial. Contohnya, contoh kecilnya kemarin di salah satu objek wisata namanya objek wisata Watu Badinding ya di Balangan, itu tepatnya di Desa Liu. Itu pihak dalam hal ini pemerintah daerah, dinas pariwisata dulunya yang ragu-ragu itu ya, memang tidak boleh ya untuk mengeluarkan dana. Mereka sekarang sudah bisa membantu. Di sana mereka mendirikan mini kotek, kemudian ada ada pintu gerbang, kemudian dana-dana dari pihak swasta atau dari pihak lainnya juga sudah mulai masuk. Di sana ada CSR kemarin dari perusahaan. Nah, itu bisa ini kan di areal perhutanan sosial tersebut. Jadi yang tadi masyarakat hutan lestari masyarakat sejahtera itu bisa tercapai gitu. Jadi dengan kata lain itu bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di situ ya Pak? Betul sekali. Kemudian saya tertarik nih Pak untuk menanyakan wisata lokal nih. Kan kalau kita dengar Kalimantan Selatan, oke, Pasar Terapung nih ya. Di Banjarmasin. Kemudian untuk wilayah Kota Baru, Tanah Bumbu itu terkenal pantai-pantainya. Kemudian kalau di wilayah Banua 6 ya bilangnya ya Pak, Banua 6 itu paling terkenal itu di Kandangan dengan air terjunnya. Balangan apa Pak? Balangan saat ini ya sebenarnya sih kalau objek wisata di Kabupaten Balangan wisata alamnya banyak sekali. Cuma saat ini yang kita inikan terutama yang ada di areal izin PS ya, perhutanan sosial. Itu pertama ada objek wisata Watu Badinding. Nah, di situ Watu Badinding. Jadi, itu apa ya, Pak? Susur sungai itu. Susur sungai. Kalau watu itu itu bahasa Dayak ya. Jadi kalau ininya batu. Yaitu Batu Badinding. Jadi sungai-sungai di sana ada satu sungai yang dindingnya terdiri dari batu. Jadi cukup eksentrik ya, cukup bagus itu pemandangannya di sana. Itu objek wisata Batu Badinding. Kemudian itu kayak kita bisa juga menemukan hal yang serupa di Kandangan ya. Jadi kayak kita bisa rafting, kayak ada arum jeram gitu ya Pak di situ. Sementara ini dengan menggunakan ini ya bukan arung jeram siapa ya, perahu karet dan ini ya ban ini ya. Jadi kayak semacam susur sungai. Maksudnya riaknya nggak terlalu gimana banget ya Pak?
Kemarin sudah dicoba ya, cukup aman ya. Nah, kemudian yang kedua ada di ini ya, objek wisata di Susurungai Pitap. Itu sih, nah itu ada kemarin di situ sudah kita bantu beberapa ada bantuan gazebo, kemudian dari CSR Pitadaro juga masuk kemarin itu beberapa bantuan alat ini ya, alat susur sungai kayak perahu karet segala macamnya. Kemudian yang tidak kalah menariknya nih, yang cukup terkenal dulu ya, jadi kalau di kalangan pecinta alam itu pendakian Gunung Hauk. Gunung Hauk. Iya, wisata pendakian Gunung Hauk. Lokasinya di daerah mana nih Pak? Di daerah itu sebenarnya masuknya tadi di Desa Ajung ya, masuknya lewat Desa Ajung. Kalau dari Kabupaten Balangan, dari kotanya sendiri itu berapa jauh tuh menuju ke Desa Anjung ya? Ajung. Desa Ajung. Di Desa Ajung itu kurang lebih sekitar 1 jam lebih lah, 1 jam lebih dengan roda 4 atau roda 2. Kemudian nanti di desa tersebut kan nanti ada parkir, kemudian ada ini ya, ada pemandunya, ada guide-nya yang bisa kalau misalnya pengunjung memerlukan, kita bisa ditemani oleh guide lokal ya, guide masyarakat setempat untuk memandu ke puncak Gunung Hauk. Kemudian ada ini jadi alternatif nih bagi pecinta alam ya, patut dicoba nih. Gunung Hauk Desa Anjung dicatat. Terus apa lagi Pak? Ada camping ground ya, camping ground di pemandu. Jadi ada kalau yang apa ya, staminanya yang kurang mendukung untuk pendakian Gunung Hauk, di kaki Gunung Hauk sendiri ada, sebelum tadi tepatnya juga di Desa Ajung itu ada camping ground yang saat ini lagi dikembangkan oleh masyarakat. Juga ada pemandian Watu Ajung, situ sungainya cukup jernih. Jadi di sampingnya ada camping groundnya, kemudian ada lanjut pemandian. Itu kalau misalnya pengen berkemah tapi nggak mau naik gunung, capek ya, terutama kayak saya nih, staminanya agak kurang, misalnya stay di situ Pak bisa ya? Stay di situ juga, camping ground di situ. Ada warung-warung nggak, atau kita memang harus bawa bekal sendiri Pak ke sana? Kalau warung masyarakat ya tentu saja dengan ini ya, keterbatasan ini ya masyarakat desa bisa. Kemudian kalau mau yang agak mendingan, agak lebih yang seleranya yang macam-macam kan, bawa bekal sendiri juga bisa kayak gitu. Itu semua objek wisata yang Bapak tawarkan tadi tuh ada ininya nggak Pak? Retribusi yang harus kita siapkan, harus kita bayar, atau sementara masih gratis? Sementara kalau di ini ada retribusinya, cuma itu cuma untuk masyarakat desa, jadi mereka memungut ya kayak parkir semacam kayak gitu aja. Jadi tidak ada, belum kita ini kan untuk tarif resminya. Oke Pak, saya juga pengen tanya Pak, kalau untuk KPH Balangan sendiri ada hasil hutan bukan kayu Pak, produk unggulannya ada nggak Pak? Kalau saat ini kita hasil hutan bukan kayu kita yang unggulan kita ada 2 macam nih yang kita prioritaskan. Di situ ada madu kelulut sama jengkol. Tahu jengkol kan? Tahu Pak, enak Pak. Nah, jengkol. Jadi dua itu yang masih, yang saat ini kita coba kita kembangkan. Jadi kita prioritaskan lah saat ini. Kalau madu kelulut itu sebenarnya bedanya apa sih Pak? Saya taunya madu ya madu aja gitu. Madu kelulut nih bedanya dengan madu biasa apa Pak? Madu asli atau madu atau gimana? Maksudnya madu apa, membedakan madu kelulut dengan madu-madu yang biasa dipasarkan? Oh ini agak sensitif nih pertanyaannya. Kalau madu ini ya. Oh kenapa? Soalnya kalau perempuan biasanya tidak suka madu. Oh iya. Ya kalau ini khusus laki-laki yang suka madu. Oke, kalau asal jangan dibawa ke rumah Pak, dan nggak ketahuan biasanya aman Pak. Oke. Nah ini untuk madu ya, kalau madu hutan atau yang biasanya itu atau budidayanya, biasanya kalau di tempat kami belum ada budidaya. Untuk madu hutannya itu madu ini biasanya dari lebah. Kalau madu kelulut kan dari kelulut. Nah, jadi kalau madu kelulut ini rata-rata semua dibudidayakan. Kalau madu lebah, kalau di tempat kami belum ada budidayanya, itu madu hutan. Jadi kalau memang rasanya agak sedikit kecut atau asam kayak gitu sedikit dari madu biasa. Kalau madu biasa mungkin agak manis, tapi tergantung dengan bunganya. Jadi bunganya yang diisap oleh lebah atau madu kelulut sendiri. Khas Kalimantan Selatan atau ada
produk yang sama juga Pak di Pulau Kalimantan misalnya? Banyak, sebenarnya banyak di ya. KPH-KPH lain juga ada produk madu kelulut. Tapi khusus Kalimantan aja ya biasa menawarkan madu kelulut? Biasanya sih kalau setahu saya di luar Pulau Kalimantan juga ada. Cuma ya mungkin kalau saat ini di KPH-KPH di Provinsi Kalimantan Selatan memang ada untuk budidaya madu kelulut. Rasanya agak sedikit kecut belum pernah merasakan? Belum pernah Pak. Gimana Pak? Bapak ada bawa, saya bisa coba. Nanti kalau misalnya Mbaknya mau ke kunjungan ke KPH Balangan, kita bawa langsung ke ininya, ke budidayanya. Jadi boleh, bisa Pak, langsung sedot madu kelulut. Oh langsung ya Pak? Langsung dari lokasi. Jadi nggak ada madu palsu lagi. Jadi madu asli gitu. Oke, jengkol tadi gimana Pak? Kalau bedanya apa dengan jengkol yang lainnya? Sama sebenarnya sama. Cuma memang untuk potensi kita belum sempat mendetailkan inventarisasi detail ya untuk potensi jengkol sendiri. Cuma tersebar ya. Jadi jengkol yang saat ini mungkin tumbuh alami cuma cukup banyak. Dari pengumpul yang kita wawancarai baik itu di desa itu jumlahnya puluhan ton. Jadi itu nanti dijual kembali ke kabupaten-kabupaten lain seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai ataupun Kandangan. Pak Zainal, nah, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, saya ngucapin terima kasih loh Pak udah mau main ke sini. Sama-sama. Nanti kapan-kapan saya yang ke sana atau Bapak diundang lagi ke sini untuk tema yang lain. Baik, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, boleh sedikit closing statement nih dari Bapak. Kalau statement saya sendiri sih pesan. Iya, pesan-pesan lah buat pemirsa kita. Oke. Kepada masyarakat ya Provinsi Kalimantan Selatan khususnya yang sekitaran wilayah KPH Balangan, artinya kalau misalnya pengen rekreasi atau healing ya, bahasa kerennya healing saat ini nggak usah jauh-jauh deh keluar Kalimantan Selatan, cukup di wilayah KPH Balangan cukup tersedia objek wisata yang tidak kalah menarik dengan wisata luar Provinsi Kalimantan Selatan. Yang dicatat tadi ya, Watu Badinding, wisata susur sungai di Desa Ajung, pendakian Gunung Hauk, dan camping ground atau pemandian batu Ajung di Desa Ajung. Ini banyak wilayahnya di Desa Ajung ya Pak? Banyak. Oke, dicatat ya semuanya ya. Baiklah semuanya, terima kasih untuk mendengarkan podcast kita pada hari ini. Saya Petriani, sampai ketemu di lain waktu. Bye.